Hello, good afternoon, everyone. So, welcome back again with me, Mr. Jazz, from this live teaching with Kampung Inggris WE. Hello, good afternoon, everyone. So, welcome back again with me, Mr. Jazz, from this live teaching with Kampung Inggris WE. Share-nya dan kemudian share live ini ke teman-teman yang lainnya. So, what will be our topic for this afternoon, sir? This afternoon, we are going to talk about a very simple topic. Ya, kita akan belajar tentang sebuah topik yang sederhana sekali, yaitu tentang bagaimana cara teman-teman membuat contoh kalimat dengan menggunakan kalimat positif. Ya, di sini kita akan belajar bagaimana cara teman-teman nanti buat contoh kalimat dengan menggunakan kalimat positif. Okay, here we go to the questions number 1. The questions number 1 is saya selalu. Nah, here we go to the questions number 1. The questions number 1 is saya selalu. Nah, kita mau belajar membuat contoh kalimat dengan menggunakan kata saya selalu. Misalkan, saya selalu berbicara bahasa Inggris. Nah, kalau seperti itu, maka kita pakai verb berapa, Mr. Jess? Do we have to use a verb 1, verb 2, verb 3, or verb ing? Ya, yang kita gunakan adalah verb 1. Nah, kira-kira gimana? I always speak English atau I am always speak English? Yang benar yang mana, teman-teman? I always speak English or I am always speak English. So, what is the correct answer to the questions number 1? I speak atau I am speak? Apakah kita butuh kata kerja bantu di sini? Ya, jawabannya adalah tidak perlu. Jadi jawabannya adalah I always speak English. It is number 1 if we want to say saya selalu. Now, here we go to the questions number 2. The questions number 2 is saya sedang berbicara bahasa Inggris. Coba teman-teman, kalau kita mau ngomong saya sedang, maka verbnya pakai verb berapa? Do we have to use a verb 1, verb 2, verb 3, or verb ing? Ada yang tahu nggak kalau kita mau ngomong saya sedang berbicara bahasa Inggris, maka kata kerjanya pakai verb berapa? Yes, the verb is verb ing. Kata kerjanya adalah verb ing. Misalkan, saya sedang berbicara bahasa Inggris. Ada yang tahu di sini kita butuh apa kalau kita mau ngomong saya sedang? Saya sedang berbicara bahasa Inggris. Berarti di sini kita butuh apa, teman-teman? Apakah ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh coba tulis di kolom komentar ya. Kalau kita mau ngomong saya sedang berbicara bahasa Inggris, maka yang kita butuhkan di sini apa, Mr. Jess? Okay, what do we need? Yang kita butuhkan adalah am. Saya sedang berbicara bahasa Inggris berarti I am speaking English. Saya sedang berbicara bahasa Inggris. Sebelum ke nomor 3, ayo teman-teman tap-tap dulu layarnya sampai 1000 likes. Kalau likes-nya sudah sampai 1000, kita baru jawab nomor 3. The questions number 3 is saya sudah, saya telah berbicara bahasa Inggris. Coba kalau kita mau ngomong sudah atau telah, maka verbnya pakai verb berapa? Do we have to use verb 1, verb 2, verb 3, or verb ing? Pakai verb berapa, Mr. Jess, kalau kita mau ngomong sudah
atau telah? Do we have to use verb 1, verb 2, verb 3, or verb ing? Yes, the verb is using verb 3. Nah, kira-kira kalau pakai verb 3, maka di sini kita butuh apa? Saya telah berbicara bahasa Inggris. Apakah I spoken English? I am spoken English? Or I have spoken English? So, what is the correct answer to the questions number 3? Nomor 3, kira-kira jawabannya di situ yang benar yang mana kalau kita bertanya, saya sudah berbicara bahasa Inggris. So, what is the correct answer to the questions number 3? Ya, yang kita butuhkan di sini adalah have. I have spoken. Saya telah berbicara. It is number 3 if we want to say sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal di nomor 4. Tapi sebelum ke nomor 4, Mr. Jess minta tolong di tap-tap layarnya dulu sampai 1000 likes. Kalau likes-nya sudah sampai 1000, kita baru jawab nomor 4. The questions number 4 is, saya sudah belajar sejak seminggu yang lalu. Nah, saya sudah belajar selama seminggu. Nah, kalau kalian mau ngomong sudah sejak atau sudah selama, maka kata kerjanya pakai beberapa, Mr. Jess. Ya, kata kerjanya pakai beberapa. Do we have to use verb 1, verb 2, verb 3, or verb ing? Ya, kata kerjanya adalah pakai verb ing, teman-teman. Nah, kira-kira di sini pakai apa coba? Ayo, kira-kira di sini pakai apa? Kalau kita mau ngomong, saya sudah belajar selama seminggu. So, what is the correct answer to the questions number 1? Nomor 1, kira-kira jawabannya yang benar yang mana, Mr. Jess? Kalau kita mau ngomong, saya sudah belajar selama seminggu. So, what is the correct answer to the questions number 4? Nah, teman-teman, di sini bisa pakai have been. Okay, I have been studying for 1 week. Aku sudah belajar selama seminggu. It is number 4. Nah, sekarang kita coba praktek jawab di soal nomor 1, teman-teman ya. Oke, sebelum kita jawab soal nomor 1, Mr. Jess minta tolong tap-tap layarnya dulu sampai dengan 2000 likes. Kalau sudah sampai 2000 likes, kita jawab nomor 1. The questions number 1 is, Lisa sering pergi ke kantornya jam 7 pagi. Lisa often go, Lisa often goes, Lisa often gone, Lisa often going. So, what is the correct answer, Mr. Jess, to the questions number 1? If we want to say, Lisa sering pergi ke kantornya jam 7 pagi. Okay, so what is the correct answer to the questions number 1? Nomor 1, kira-kira jawabannya yang benar yang mana? Yuk, yang tahu teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Ayo. Ayo, coba ya. Ada yang bilang go, ada yang bilang goes. Bedanya apa, Mr. Jess? Bedanya apa? Padahal artinya sama-sama adalah pergi. Ya. Di sini sama-sama artinya adalah pergi. Ada yang bilang go, ada yang bilang goes. So, what is the correct answer, Mr. Jess? Ya, bedanya di mana, Mr. Jess, antara go sama goes? Ada yang tahu nggak perbedaan go sama goes itu di mana? Padahal sama-sama artinya adalah pergi.
Go artinya pergi, goes juga artinya pergi. Yang bikin beda di mana, Mr. Jess? Subjeknya, oke. Yang bikin beda adalah subjeknya. Subjek seperti apa yang pakai go dan subjek seperti apa yang pakai goes? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh coba tulis di kolom komentar. Oke, pakai go kalau subjeknya adalah gitu ya. I, you, they, we. Itu adalah pakai go. Kalau kalian pakai goes adalah she, he, it. Itu adalah pakai goes. Nah, nomor 1 berarti jawaban yang benar yang mana gitu ya. Oke, jawaban yang benar di soal nomor 1 adalah yang B. Karena subjeknya adalah Lisa. Lisa often goes to her office at 7 a.m. It is number 1. Ya. Sebelum ke nomor 2, ayo tap-tap terus layarnya sampai 5.000 likes. Kalau sudah 5.000 likes, kita baru jawab soal nomor 2. The questions number 2 is, ayahmu telah memberimu mobil baru. So, what is the correct answer, Mr. Jess? To the questions number 2, if we want to say telah. Ya, di situ kita mau bikin contoh kalimat dengan menggunakan kata telah. Ayahmu telah membeli mobil baru. Your father gives you. Your father is giving you. Has given you atau has been giving you. Yang benar yang mana, Mr. Jess? Yang C atau yang D? Your father has given you. Your father has been giving you. Ya, kalau teman-teman mau bikin contoh kalimat dengan kata sudah atau telah, silakan. Kalian bisa pakai have atau boleh juga pakai has, dan kata kerjanya adalah pakai kata kerja bentuk ketiga. Berarti jawaban yang benar adalah yang C. Your father has given you a new car. Ayahmu telah memberimu sebuah mobil baru. Ayo sebelum ke nomor 3, teman-teman tap-tap layarnya dan juga share live ini ke teman-teman yang lain. Ayo tap-tap layarnya dan share live ini ke teman-teman yang lain jika live ini bermanfaat. Now, number 3 is Mr. Jess sedang mengajar di kelas sekarang. Ya, nomor 3 di sini kita belajar bertanya dengan kata Mr. Jess sedang. Ya, kalau Mr. Jess sedang, kalau kalian bikin contoh kalimat dengan kata sedang, yang harus kalian cari apa coba? Ya, ini pasti semuanya benar. Pasti ini semuanya benar. Karena apa gitu ya? Yang perlu kita cari di sini adalah to be. Am, is, are, dan kata kerjanya adalah pakai verb ing. Maka jawabannya adalah yang B. Mr. Jess is teaching in the class right now. Mr. J sedang mengajar di kelas sekarang. Sebelum ke nomor 4, ayo tap-tap layarnya teman-teman dan juga share live ini ke teman-teman yang lain sebelum kita lanjut ke soal di nomor 4. Ayo tap-tap layarnya dan share live ini ke teman-teman yang lain sebelum kita lanjut ke soal di nomor 4. Lisa telah menungguku selama 30 menit. Okay, so what is the correct answer to the questions number 4? Lisa telah menungguku selama 30 menit. Lisa has waited for me. Lisa has been waiting for me. Lisa has been waiting for me, or Lisa has been being waited for me. Yang benar yang mana teman-teman? Ada yang jawab B, ada yang jawab C. So, what is the correct answer to the questions number 4? Yang B dia pakai verb 3,
Yang C dia pakai verb ing. Yang benar yang mana, Mr. Jess? Ayo coba jawabannya yang tepat yang mana? Yang B atau yang C? Has been waited or has been waiting? Ada yang jawab verb 3, ada yang jawab verb ing. Emang bedanya di mana, Mr. Jess? Ayo teman-teman, apakah ada yang tahu apa perbedaan has been waited dan has been waiting? Kalau ada yang tahu boleh coba tulis di kolom komentar. Bedanya di mana, Mr. Jess, antara has been waited dan has been waiting? Sama-sama artinya adalah telah. Yang pakai verb 3 telah, yang pakai verb ing juga telah. Bedanya di mana? Yang pakai verb 3 artinya telah ditunggu, yang pakai verb ing artinya telah menunggu. Ya, jadi jawabannya yang benar yang mana? Verb 3 telah ditunggu, verb ing telah menunggu. Soalnya adalah menunggu, maka jawabannya yang C. Lisa has been waiting for me for 30 minutes. Lisa telah menungguku selama 30 menit. It is number 4. Sebelum ke nomor 5, ayo teman-teman terus tap-tap layarnya dan share live ini ke teman-teman yang lain. Ya, tap-tap layarnya dan share live ini ke teman-teman yang lain sebelum kita lanjut ke soal di nomor 5 ya. Ayo tap-tap layarnya dan share live ini ke teman-teman yang lainnya. Okay, the questions number 5 is, kadang-kadang saya bekerja dari rumah. So, what is the correct answer to the questions number 5? Kadang-kadang saya bekerja dari rumah. Sometimes I work. Sometimes I works. Sometimes I working. Sometimes I am working. So, what is the correct answer to the questions number 5? Nomor 5, kira-kira jawabannya di situ yang benar yang mana, teman-teman? Ada yang bilang work, ada yang bilang am working. Yang benar yang mana, teman-teman? Yang A atau yang D? Sometimes I work from home or sometimes I am working from home. Yang benar yang mana, Mr. Jess? Sebagian jawab D, sebagian jawab A. Jadi antara A sama D kira-kira yang tepat yang mana? Ya, di situ ada kadang-kadang. Ya, kadang-kadang berarti jawabannya adalah yang A. Kalau kalian pakai I am working artinya saya sedang bekerja sekarang. Jadi yang tepat adalah yang A. Sometimes I work from home. Yuk, sebelum ke nomor 6, teman-teman tap-tap layarnya dulu dan juga share live ini ke teman-teman yang lainnya ya. Tap-tap layarnya sampai 10.000 likes. Ayo teman-teman ya, targetnya sampai 10.000 likes dan share ke teman-teman yang lainnya. Seseorang sedang menunggumu di luar sana. Someone waiting, someone is waiting, someone are waiting, someone does waiting. Ada yang jawab is, ada yang jawab are. So, what is the correct answer? Someone is waiting or someone are waiting. Yang benar yang mana, Mr. Jess? Pakai is atau pakai are? Sebagian bilang pakai is, sebagian bilang pakai are. Emang bedanya di mana, Mr. Jess? Ya, teman-teman harus melihat ya, di situ ada kata someone. Nanti mungkin ada kata anyone. Mungkin nanti ada kata everyone. Nanti mungkin ada kata no one. Nah, kalau ketemu dengan kata seperti ini, kalau ada to be, maka to be-nya adalah is.
Maka yang benar adalah someone is waiting for you out there. Seseorang sedang menunggumu di luar sana. Oke. Kita lanjut ke nomor 7, tapi sebelum ke nomor 7, ayo tap-tap dulu layarnya sampai 10.000 likes. Saya belum pernah ke tempat ini. So, what is the correct answer, Mr. Jazz, to the questions number 7? Saya belum pernah ke tempat ini. Ya, di sini kita mau buat contoh kalimat dengan kata belum pernah. Ada yang tahu kira-kira jawabannya yang benar yang mana? Apakah I have never been, I have never going, I have never be, I have never went? So, what is the correct answer, Mr. Jazz, to the questions number 7? Ya, di sini teman-teman mau ngomong belum pernah. Ya, teman-teman bisa pakai have atau juga bisa pakai has. Setelahnya boleh pakai never. Nah, setelah never itu kira-kira pakai verb berapa, teman-teman? Apakah verb 1, verb 2, verb 3, verb ing? When, verb 2, verb 1, verb ing, verb 3. Kira-kira jawaban yang benar yang mana? Yes, the verb is verb 3. Maka yang benar adalah I have never been to this place. Saya belum pernah ke tempat ini. Ayo teman-teman, tap-tap layarnya dulu dan juga share live kita kali ini ke teman-teman yang lainnya. Aku dan kakakku selalu bangun di jam 5 pagi. So, what is the correct answer to the questions number 8? Aku dan kakakku selalu bangun di jam 5 pagi. My brother and I always wakes up, waken up. Ada yang jawab wakes up, ada yang jawab wake up. Satunya pakai S, satunya nggak pakai S. Ada yang tahu kira-kira jawaban yang benar yang mana? Dan bedanya apa? My brother and I always wakes up. My brother and I always wake up. So, what is the correct answer, Mr. Jazz, to the questions number 8? Is it wakes up or wake up? Emang bedanya apa, Mr. Jazz, antara wakes up sama wake up? Ayo, kalian ada yang tahu apa perbedaan wakes up sama wake up? Bedanya di mana? Bedanya di sini. Kalau wakes up, subjek yang digunakan nanti adalah she, he, it. Kalau wake up, subjek yang digunakan adalah I, you, they, we. My brother and I, saudara laki-lakiku dan saya berarti kita. Kalau kita jawabannya berarti wake up. Okay, it is number 8. Ayo teman-teman, tap-tap dulu layarnya sampai 15.000 likes. Setelah 15.000 likes, kita baru jawab soal nomor 9. Ronaldo telah bermain di Portugal sejak 2010. So, what is the correct answer to the questions number 9? If we want to say Ronaldo telah bermain di Portugal sejak 2010. Ronaldo has playing. Ronaldo has played. Ronaldo has been playing. Ronaldo has been played. Ada yang jawab C, ada yang jawab D. Yang C pakai verb ing, yang D pakai verb 3. Ada yang tahu bedanya di mana? Ayo. Has been playing atau has been played? Teman-teman, yang C apa yang D? Ronaldo has been playing atau Ronaldo has been played? So, what is the correct answer to the questions number 9? Bedanya di mana, Mr. Jazz? Bedanya di mana verb 3 sama verb ing? Ya, sama-sama artinya adalah telah.
Ya, sama-sama artinya telah. Kalau verb ing artinya telah bermain. Sementara D artinya telah dimainkan. Bedanya di situ. Has been playing telah bermain, has been played telah dimainkan. Maka jawaban yang benar yang mana? Yang benar tentu yang C, teman-teman. Ya, yang punya bukunya silakan dibuka halaman 110, 111. Coba ya. Yuk, yang udah punya bukunya, kalian buka halaman 110, 111. Silakan. Silakan dibuka bukunya halaman 111. Di situ ada topik yang lagi kita pelajari sekarang. Mr. Jess, aku belum punya bukunya. Gimana dong? Nah, kalau teman-teman semua yang belum pada punya bukunya, kalau kalian mau, silakan boleh tulis di kolom komentar. Mr. Jess, aku mau bukunya dong buat latihan. Boleh. Silakan tulis di kolom komentar ya. Mr. Jess, aku mau bukunya buat latihan. Silakan. Ya, buku ini saya sendiri yang nulis. Ini bukan tulisan orang lain, di toko buku nggak ada, di internet nggak ada. Ini tulisan saya sendiri. Di toko buku nggak ada, di internet nggak ada, di Google nggak ada. Ini tulisan saya sendiri. Bukunya sudah dilengkapi dengan aplikasi video pembahasan dan juga sekaligus dengan kunci jawabannya. Ya, bukunya itu sudah dilengkapi dengan aplikasi video pembahasan sekaligus kunci jawabannya. Siapa yang mau beli sekarang? Apakah ada yang mau beli sekarang? Ada nggak yang mau beli sekarang? Kalau ada yang mau beli sekarang, Mr. Jess mau kasih ke kalian bonus. Bonus apaan Mr. Jess? Bonus gratis kursus bareng sama saya langsung. Belajarnya via Zoom jam 7 malam atau jam 8 malam dari hari Senin sampai hari Jumat gratis. Khusus kalian yang pada mau beli bukunya spesial di live-nya Mr. Jess. Ya, siapa yang mau ambil? Silakan. Kalau mau ambil etalase 1 boleh. Kalau kalian ambil etalase 1 dapat 1 buku, gratis kursusnya selama 1 bulan, 20 kali pertemuan, dan juga dapat aplikasi video pembahasannya. Jadi paket etalase 1 dapat 1 buku ini, dapat bimbingan kursus online gratis selama sebulan 20 kali via Zoom, masuknya tiap hari Senin sampai hari Jumat jam 7 malam atau jam 8 malam, dan bukunya sudah dilengkapi dengan aplikasi video pembahasannya. Buat kalian yang mau ambil etalase 1, segera CO sekarang mumpung belum habis. Atau kalau kalian mau yang 2 bulan sekaligus, ada di etalase 4. Etalase 4 itu 2 bulan sekaligus. Teman-teman dapat 2 buku, dapat gratis kursus selama 2 bulan, 40 kali pertemuan, dan juga dapat aplikasi video pembahasannya. Sir, misalkan kalau paket lengkap gimana? Ada nggak? Ada. Paket lengkap ada di etalase 5, itu yang beli udah banyak banget dan harganya lagi saya kasih diskon. Etalase 5 dapat 3 buku, gratis kursus 3 bulan, 60 kali pertemuan, ditambah dengan 2 kali tes TOEFL gratis, dan juga sertifikat resminya yang sudah terdaftar di Kemenristek Dikti, dan juga dapat aplikasi video pembahasannya beserta kunci jawabannya. Silakan. Kak, kalau kamu di Belanda gimana? Kalau kamu di Belanda, kalau pingin beli bukunya, hubungi temanmu yang di Indo, suruh beliin. Ya, kalau kamu di Belanda, hubungi temanmu yang di Indo, suruh beliin.